Datanglah pemimpin kita dari pinggiran kali Solo yang namanya Pak Jokowi. Badannya tidak segemuk Pak Karno, badannya tidak segemuk Pak SBY, tapi nyalinya minta ampun. Nyalinya minta ampun. Ampun saya kalau nyalinya. Membawa 3 putra lulusan IPDN untuk membantu kami di Kementerian Investasi. Dan sekarang yang mengurus berapa investasi masuk pada tahun 2024 nanti sebesar 1.650 triliun adalah alumni IPDN yang namanya Edi. Ah ini Edi, angkat tangan. Ma. Ini deputi dia sekarang, deputi. Jadi Praja itu nggak boleh lagi berpikir hanya mau jadi camat, sekda. Nggak bisa, sudah harus masuk pada sektor-sektor investasi. Karena diajarkan sejak dini. Ini. Jadi kalau besok tahun ini, tahun 2024, target investasi 1.650 triliun tidak tercapai, berarti kampus ini yang salah. Karena ini alumni kampus IPDN. Tapi saya punya keyakinan, insya Allah akan tercapai karena alumni IPDN memang paten punya, kira-kira begitu. Manu, sampai berapa? Oh, tolong ingatkan saya, soalnya saya kalau ngomong tanpa tes kadang-kadang lupa jam. Sekarang apa yang harus negara lakukan? Nah, kita berbicara. Apa yang harus negara lakukan ke depan? Bahwa Presiden Jokowi menyampaikan adalah program hilirisasi. Praja yang saya hormati, Belanda menjajah kita itu hanya mengambil apa? Sumber daya alam. Portugis menjajah kita mengambil apa? Sumber daya alam. Cengkeh, pala, rempah-rempah. Mereka olah semua di negara mereka waktu itu. Mereka jadikan negara kita adalah sumber bahan baku. Kemudian kita merdeka. Cokro Aminoto dengan Serikat Islamnya memperjuangkan sebagai embrio untuk memerdekakan bangsa kita lewat lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan kemudian Soekarno-Hatta memproklamasi kemerdekaan kita. Tujuannya apa? Agar kita mampu mengelola seluruh sumber daya alam kita untuk menciptakan nilai tambah di negara kita. Tapi apa yang terjadi? Undang-undang sudah dibuat sejak 67 tentang hilirisasi. Undang-undang Minerba sudah dibuat sejak 2009 dan tidak pernah kita melakukan hilirisasi secara masif. Datanglah pemimpin kita dari pinggiran kali Solo yang namanya Pak Jokowi. Badannya tidak segemuk Pak Karno, badannya tidak segemuk Pak SBY, tapi nyalinya minta ampun. Nyalinya minta ampun. Ampun saya kalau nyalinya. Apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman? Hilirisasi adalah sebuah jalan untuk menuju Indonesia emas. Maka ketika saya masuk di pemerintah, bahwa Presiden Jokowi memerintahkan kami untuk segera memikirkan langkah-langkah komprehensif terukur untuk merealisasikan investasi di bidang hilirisasi. Tepat pada bulan Oktober 2019, kami mendorong hilirisasi pertama di sektor nikel. Ekspor kita nikel di tahun 2017-2018 hanya 3,3 miliar US dollar. Hanya 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel ke Eropa. Kita menyetop dan kemudian kita membangun industri dalam negeri. Masif kita lakukan.
Apa yang terjadi? 2023 nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel mencapai 33,5 miliar US dollar. Naik 10 tahun hanya waktu 4 sampai 5 tahun. Berarti selama ini kita dibohong-bohongi saja. Dan apa yang terjadi? Ketika kita menyetop ekspor ore nikel, Eropa membawa kita ke WTO. Negara-negara itu tidak terlalu ikhlas untuk melihat Indonesia maju dengan mengoptimalkan kekayaannya. Kita dibawa ke WTO. WTO itu adalah pengadilan internasional terhadap perdagangan. Kemudian kita kalah. Saya lapor ke Bapak Presiden, Pak, kita kalah di WTO. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyerah atau gimana, Pak? Kata Bapak Presiden, Mas Bahlil, negara Indonesia ini sudah merdeka. Yang tahu tujuan negara ini adalah pemerintah, presiden, menteri, DPR, dan rakyat Indonesia. Kita ini bukan negara provinsi kesekian daripada negara-negara maju. Karena itu saya perintahkan lawan naik banding untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian kita banding. Apa yang saya menceritakan dari semua proses ini teman-teman semua. Ternyata sekarang di dunia itu sudah berbicara tentang green energy dan green industry. Sebentar lagi kita akan meninggalkan fosil dan batu bara. Semua orang akan berbicara tentang green semuanya. Salah satu contohnya saya mau bikin adalah pabrik mobil listrik. Mobil listrik ini ternyata dari 100% komponennya 40% itu adalah baterai. Dan 60%-nya adalah rangka mobilnya. Dan baterai mobil ini bahan bakunya itu ada 4. Nikel, kobalt, mangan, dan litium. Di Indonesia kita punya mangan, kita punya kobalt, kita punya litium. Yang enggak kita punya apa? Kita punya mangan, kobalt, dan nikel. Yang enggak kita punya litium. Ternyata saya baru tahu. Inilah kenapa Eropa membawa kita ke WTO. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara produsen pabrik baterai di dunia. Dan begitu saya tahu, saya lawan itu dengan Pak Menko, dengan semua kementerian. Kita bersama-sama bekerja sama dan apa yang terjadi? Sekarang investasi yang masuk untuk hilirisasi ekosistem baterai mobil dari Korea LG itu investasinya kurang lebih sekitar 160 triliun. Dan alhamdulillah Pak Rektor, kemarin kita sudah resmikan pabrik baterai pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia, di Kerawang. Ini yang dunia takut kita. Sebentar lagi di CATL akan membangun itu. Ini yang dunia takut kita. Tapi saya katakan untuk teman-teman pemerintahan kementerian lain di negara-negara lain. Saya katakan sorry bos. Pemerintahan Pak Jokowi sekarang menterinya nggak bisa ditipu-tipu. Khususnya menteri ekonominya. Karena apa? Semuanya pemain. Semuanya pengusaha. Pak Erik, saya, Pak Erlangga, Pak Luhut. Bagaimana bisa digertak-gertak? Orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis, kakak subaca. Itu. Jadi nggak bisa lagi. Jadi kita sudah paham ini permainan global semua. Makanya kita buat supaya adik-adik praja ini menjaga kedaulatan ekonomi di daerah. Ini tugas kalian deh. Kami tugas investor masuk, tugas kalian melayani. Dan inilah penciptaan nilai tambah terjadi di sana. Kalau penciptaan nilai tambah terjadi di sana, daerah maju. Saya ambil contoh. Morowali. Mana Sulawesi Tengah, angkat tangan. Ada praja dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ada. Oke,
mungkin di pojok-pojok sana. Biasa kalau kita dari orang daerah itu agak mau angkat tangan begini-begini. Saya mau sampaikan kepada kalian, Morowali, Maluku Utara, Prof, itu pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 20% ke atas. Karena apa? Terjadinya hilirisasi, industrialisasi di wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Penciptaan lapangan pekerjaan besar sekali di sana. Dan ini tugas teman-teman untuk melakukan. Nah, yang kedua, menyangkut Freeport. Mana Papua? Coba angkat tangan Papua. Kau dengar ini supaya pulang kasih todong bye-bye. Freeport. Prof, dulu waktu Prof masih Sekjen Mendagri, pasti Prof selalu berpikir dan kita di bawah dalam curiga. Ini Freeport ini mengeluarkan apakah hanya tembaga atau emas atau apa? Karena apa? Kita bawa konsentrat ekspor keluar. Kita nggak pernah tahu. 2018 Freeport itu sekarang sudah sahamnya 51% milik pemerintah Indonesia. 10% untuk Pemda Papua, 41% pusat lewat BUMN. Tetapi kan kita tidak pernah tahu berapa emas yang dibawa. Berapa turunannya. Maka sejak 2018 kontrak, 2021 kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang smelternya 3 miliar US dollar. Bangun di Gresik. Dan alhamdulillah tahun ini akan diresmikan oleh Pak Jokowi. Smelternya selesai, terbesar sengel di dunia. Sengel lain terbesar di dunia. Jadi kita pingin dia menghasilkan apa? 600.000 katoda tembaga, 600.000 ton. Emasnya 60 ton dari 3 juta konsentrat. Supaya apa? Ini pendapatannya untuk negara kita. Jangan kita di Abu Leke lagi. Tahu Abu Leke? Tahu Abu Leke? Ya pasti di wilayah timur tahulah Abu Leke itu. Abu Leke itu mirip-mirip bohong-bohong begitu Pak Rektor. Kita nggak boleh lagi dipermainkan oleh negara luar. Kita nggak boleh lagi. Nah maka kemudian ini yang kita lakukan. Freeport ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan. Karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya? Terus sekarang sahamnya negara sudah 51%. Nah dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai. Itu kita tambah saham 10%. Jadi total saham negara Freeport itu sebesar 61% teman-teman semua. Dan waktu pemerintah mengambil alih Freeport 51%, kurang lebih sekitar 4 miliar US dollar. Dengan hasilnya sekarang, sudah beberapa tahun, insya Allah 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal, break even point. Jadi kita sudah untung teman-teman mengambil alih Freeport sekarang. Dan Freeport sekarang bukan lagi Freeport McMoran, sudah Freeport Indonesia, PT FI. Itu kira-kira yang saya mau sampaikan. Nah, sekedar gambaran, Manu, saya minta slide dong investasi ke depan 40 yang 26A ini. Ini peta jalan investasi kita ke depan untuk hilirisasi. Ini menuju Indonesia Emas. Kalau kita mau menuju Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7%. Pendapatan per kapita kita harus di atas $10.000. Sekarang pendapatan per kapita kita 5.300, 5.400. GDP kita harus terbesar 5 sampai 6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi. Nah, untuk membutuhkan mesin pendongkrak ekonomi, kami di Kementerian Investasi membuat salah satu cara alternatif yaitu desain besar untuk hilirisasi. Di sektor oil and gas, di sektor mineral batubara, di sektor perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian. Supaya apa?
kita menciptakan nilai tambah di kita. Supaya penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik. Upah naik. Gaji pegawai negeri juga naik. Praja juga kesejahteraannya pasti naik. Jadi itu kenapa kita butuhkan investasi yang kuat. Tidak mungkin negara ini akan maju kalau tidak ada sumber pendapatannya. Dan hilirisasi ini adalah jalan untuk menciptakan sumber pendapatan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat yang kita cintai bersama. Saya pikir itu sebagai closing dari teman-teman, dan Kementerian Investasi sekarang mendorong untuk setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah, dengan UMKM daerah. Orang daerah harus menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan mereka menjadi penonton. Permennya sudah ada. Nah, tugas nanti praja-praja yang baru selesai pulang jadi pegawai di daerah, tolong tuntun teman-teman yang baru selesai sekolah. Jangan semuanya mau jadi karyawan, jadi pengusaha. Ajarin mereka, kalau kalian jadi lurah, jadi camat, panggil apa namanya? Kalau kecamatan itu apa namanya, Pak? Kalau Forkopincam ya? Ya, Forkopincam. Panggil anak-anak di daerah di kecamatan itu, rangsang mereka untuk jadi pengusaha. Supaya mereka bisa membangun daerahnya dan ekonominya bisa dikuasai oleh teman-teman sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman praja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semua, dan kalau ada pertanyaan saya persilakan, tapi kalau ada pertanyaan yang kritik pun monggo, enggak apa-apa. Kalian mau kritik pun enggak apa-apa. Pak Rektor, mohon maaf kita bikin mimbar bebas sedikit untuk mereka. Saya akan meminta tolong kepada Pak Rektor, saya sekarang sebagai keluarga besar IPDN, jangan kita pasung mereka punya kreativitas berpikir. Silakan tanya aja apa yang mereka mau tanya, nanti saya akan jawab yang terbaik dan tidak ada dusta di antara kita. Ya. Saya tidak akan bohong hari ini. Silakan mau kritik pun nggak apa-apa. Jangan seperti di kampung saya, Pak Prof. Orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Saya tidak mau seperti itu. Saya akan jawab dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih, burung cendrawasih, burung Papua. Cukup sekian dan terima kasih.